hormati pengurus wilayah Fatayat Provinsi Lampung. Yang kami hormati pengurus wilayah Ansor Provinsi Lampung. Yang kami hormati pengurus wilayah Isnu Provinsi Lampung. Yang kami hormati PKJ PMI Lampung. Pelantikan pimpinan wilayah atau PW Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau LKKNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2024 di Aula Seraton Bandar Lampung. Pelantikan PW LKKNU dilakukan langsung oleh Ketua PWNU Provinsi Lampung yakni Puji Raharjo. Prosesi itu ditandai dengan pembacaan sumpah janji dan diikuti oleh anggota PW LKKNU Provinsi Lampung. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan PWNU nomor 065 PWNU A.2 Romawi 5 tentang penetapan pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau LKKNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2024. Adapun susunan pengurus yang dilantik yaitu Ketua Fenty Anggraini SAG, Wakil Ketua Dr. Andes Tarik Rahayun Ninggi MSOS, Rismayanti SAG, Edi Julius Ngaras SEMM, Sekretaris Yusni Ilham SOS I MH, Wakil Sekretaris Tawaf Muslim Wiwin Oktaviani, Bendahara Prapti Ningsi SOS, Wakil Bendahara Titi Andayani, turut hadir dalam pelantikan PW LKKNU Provinsi Lampung yakni Sekretaris PWNU Lampung Haji Hidir Ibrahim MSI, pengurus LKK PBNU Musliha Rofik dan Dr. Fakihudin Abdul Qadir, penasehat LKKNU Lampung Ibnu Mardotila, Profesor Dr. Mahmida dan pengurus lainnya. Dalam sambutannya Ketua PWNU Lampung mengucapkan selamat kepada PW LKKNU yang usai dilantik. Sementara Ketua PW LKKNU Provinsi Lampung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PWNU Lampung yang telah melantik dan mensupport berjalannya kegiatan tersebut hingga berjalan dengan lancar sampai akhir. Nomor 065 PWNU A.2 5/2024 tentang penetapan pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023 dan 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan susunan Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2000-2003 dengan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, menugaskan kepada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana terlampir agar melaksanakan tugas wewenang tanggung jawabnya dengan berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan serta keputusan-keputusan konferensi wilayah 9 Nahdlatul Ulama maupun kebijakan PWNU Provinsi Lampung. Ketiga, dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemaslahatan Keluarga PWNU Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada PWNU Provinsi Lampung. Keempat, melaporkan kegiatan dan perkembangan kelembagaan kepada PWNU Provinsi Lampung secara periodik 3 bulan sekali. Kelima, apabila terdapat keliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Keenam, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sama dengan masa khidmat PWNU Provinsi Lampung 2023-2028. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah atau 22 Mei 2024 Masehi. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Kiai Haji Shodiqul Amin Rois Suriah ditandatangani
Kiai Haji Ahmad Maksum Abror MPDI ditandatangani, Dr. Haji Puji Raharjo M.Hum Ketua Tanfiziah ditandatangani, Haji Hidir Ibrahim MSI Sekretaris ditandatangani. Lampiran surat keputusan PWNU Lampung nomor 065-PWNU-2-5-2024. Kalau nggak ada yang tahu garing itu garis miring. Tentang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU Provinsi Lampung. Susunan pengurus wilayah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU Provinsi Lampung masa hikmat 2023-28. Penasehat Dr. Haji Puji Raharjo SAG SSM.Hum, Haji Hidir Ibrahim MSI, Dr. Anda Jauhar Hadat Hajah Mahdatillah Raharjo SAG SPDI. Pengurus, bagi nama-nama pengurus untuk mengambil tempat di depan. Ketua Penti Anggraini, Sarjana Agama. Wakil Ketua Edi Julius Ngaras, SEMM. Wakil Ketua Dr. Anda Tati Rahayu Ningsih, MSI. Wakil Ketua Rismayanti, SAG. Sekretaris Yusni Ilham S.Sos IMH. Wakil Sekretaris Tawab Muslim. Wakil Sekretaris Wiwin Oktaviani. Bendahara Prapti Ningsih S.Sos I. Mana yang namanya Prapti Ningsih? Nining, oh namanya. Wakil Bendahara Titi Andayani. Departemen Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koordinator Amalia Fadila SPD MPD. Anggota Anissa Munfaati SEME. Nofri Dirgantara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hamam Sapi'i SAG. Anggota Nurjanah SIKOM. Anggota Epi Susilawati. Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial, Koordinator Dr. Zaitunah. Mana? Saya mau tahu. Oh, anggota Eti Susanti. Anggota Fahria. Departemen Ekonomi Kreatif, Koordinator Risma Harmita Rindiani Esos. Anggota Huraini SAG. Anggota Rodatul Nasihin. Departemen Informasi dan Komunikasi, Lilis Ariska. Asik. Anggota Norma Yunita. Anggota Abdul Aziz. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Kiai Haji Shodiqul Amin Rois Suryah ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Maksum Abror MPDI ditandatangani, Dr. Haji Puji Raharjo M.Hum Ketua Tanfiziah ditandatangani, Hidir Ibrahim MSI Sekretaris ditandatangani. Dimohon kesediaan kepada Ketua Tanfiziah untuk memimpin prosesi pelantikan.
Dan beliau juga mengikut sertakan kami dalam gerakan cegah kawin anak ini. Dan tahun ini panitia juga kebetulan mengundang Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama saat ini dari Provinsi Lampung dan resiko perkawinan anak, maka diperlukan. Selain acara pelantikan, digelar juga seminar nasional dengan tema Cegah Kawin Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama saat membuka seminar bertema Cegah Kawin Anak untuk mewujudkan generasi berkualitas. Kamarudin mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mencegah terjadinya pernikahan anak. Selain itu, lanjutnya kualitas angka kerja di masa depan juga terancam, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pembangunan nasional. Kemudian dari sisi keluarga, pernikahan dini dapat memunculkan berbagai persoalan makro yang kompleks. Namun perjalanan masih panjang dengan target menurunkan angka perkawinan anak menjadi tidak lebih dari 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Tokoh agama dan masyarakat diharapkan memiliki pandangan yang sama dalam isu ini untuk bersama-sama membangun komitmen kuat demi menciptakan keluarga yang kuat di masa depan. Untuk itu, mari kita berkomitmen untuk membentuk keluarga kuat di masa yang akan datang dengan mencegah pernikahan anak, karena itu tugas semua pihak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kita ikuti bersama keynote speech oleh Pembina Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Eni Ratno Yakub. Kami ucapkan selamat pagi, selamat, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Eni Ratno Yakub. Selamat pagi. Ya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu sudah berkenan untuk hadir pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah suaranya sangat baik. Yang mengikuti acara ini secara langsung lebih kurang 150 orang peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita berikan aplaus untuk Ibu Pembina Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan hormat Ibu Hajah Eni Ratno Yakub, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Il Kamarudin Amin MA. Thank you so much, Prof, for having me here again. Terima kasih banyak. Saya mendengarkan apa yang panjenengan sampaikan tadi, luar biasa. Yang saya hormati Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atau yang mewakili, dan yang sama-sama kita hormati Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Haji Senen Mustaqim SOS MSI. Salam kenal Bapak, saya Eni Bapak. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Provinsi Lampung, dan juga dari Ibu Dewi Sri Sumana. Beliau dari Save the Children. Kemudian yang saya hormati Kakang Kemenang Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua LKKPBNU atau yang mewakili bersama LKKNU Provinsi Lampung, dan teman-teman sekalian, Prof. Kamal, dan teman-teman sekalian, para murid-murid Madrasah Aliyah dan SMA beserta guru pendamping yang berkenan hadir. Baik, saya baca di sini hadir 669. Alhamdulillah, banyak sekali Prof yang hadir. Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehat, insya Allah tidak kurang suatu apa, dan sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berbahagia sekali saya bisa hadir kembali di acara ini, dan pastinya langsung.
Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Kamar, Bapak Dirjen Bimas Islam atas terselenggaranya acara ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber, tentunya akan kami sebutkan satu persatu yang pada kesempatan ini akan bersama kita akan menyampaikan materinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber, tentunya akan kami sebutkan satu persatu yang pada kesempatan ini akan bersama kita akan menyampaikan materinya. Yang pertama, narasumber kita yang luar biasa, yang terhormat Ibu Dr. Fitriadita Damahuri, SSTP MSI, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Mari kita berikan apresiasi dan aplaus kepada Ibu Kepala P3H Provinsi Lampung. Silakan Ibu. Silakan. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Dewi Sri Sumana dari Save the Children Indonesia. Beliau akan menyampaikan materi advokasi dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Kita berikan apresiasi dan aplaus kepada Ibu dari Save the Children Indonesia. Silakan. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Ai Mariati Solihah MSI, Ketua KPAI atau Ketua Perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sekali lagi kami apresiasi dan plus kepada Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Silakan. Selamat siang pada para narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati di tengah-tengah kita. Ini sudah hadir para narasumber yang luar biasa yang akan mengisi kegiatan seminar cegah kawin anak dalam kesempatan ini. Ya, barangkali sebelum kita yang belum kita mulai mengikuti dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber semua, ya. Ibu narasumber yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan seminar kita pada hari ini diikuti oleh peserta sebanyak 150 orang. Ini yang offline, yang tatap langsung. Kemudian juga diikuti oleh peserta daring atau Zoom meeting dari seluruh penyuluh Supervisi Lampung, baik ASN dan non ASN, serta para penghulu Supervisi Lampung, baik yang penghulu PNS maupun penghulu P3K. Kemudian ibu-ibu para narasumber yang terhormat, 10 menit yang kami persilakan. Ya, jauh-jauh dari Jakarta. Cuma 10 menit. Baik, langsung bisa ditayangkan. Kalau gitu nanti saya cepat. Mohon izin saya berdiri ya biar lebih dekat dengan teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Kabupaten Kota seperti Lampung, ada 15 kabupaten kota,
kemudian diikuti juga oleh para pengurus LKKNU Provinsi Lampung, kemudian juga Perkawinan anak sendiri walaupun mengalami penurunan signifikan namun angkanya masih lumayan tinggi. Tentunya jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan permasalahan serius di masa yang akan datang. Acara ditutup dengan konsolidasi dan dialog dengan tema pencegahan kawin anak dan kekerasan dalam keluarga. Lampung, termasuk ini peserta kita yang luar biasa, yang khusus juga anak-anak kita dari siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung, MAN 2 Bandar Lampung, dan siswa-siswi dari madrasah swasta di Bandar Lampung. Ya. Bapak Ibu, ya, para narasumber yang terhormat, kami juga ingin menyapa dari kawan-kawan yang dari Zoom meeting. Kami ucapkan selamat mengikuti daripada kegiatan ini, seminar cegah perkawinan anak. Mudah-mudahan kita dapat menyerap apa yang disampaikan oleh para narasumber yang terhormat. Ini para narasumber yang terhormat, selanjutnya dalam kesempatan ini kami mohon dapat menyampaikan materi secara mungkin lebih fokus pada kepentingan generasi anak-anak kita, yaitu anak-anak sekolah yang berkualitas, karena sebagaimana disampaikan tadi ibu para narasumber, salah paham antara KPAI, LPAI ataupun Komnas Perlindungan Anak. Mohon maaf tidak disapa ya, nanti menyapanya ada 10 menit di waktunya. Nah, kami KPAI merupakan mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kami merupakan lembaga negara. Kalau Komnas Perlindungan Anak, kemudian LPAI itu ada Kaseto ya figurnya. Kemudian Komnas Perlindungan Anak ada almarhum Pak Aris Terain. Kalau dua lembaga tersebut adalah lembaga LSM ya. Kalau KPAI adalah lembaga negara mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, selanjutnya. Ini lewat karena lewat. Nah, potret perkawinan anak secara nasional bahwa 47,90% ini adalah anak perempuan, kemudian laki-laki ada di 41,78%. Sama halnya dengan hasil pengawasan KPAI, Kemenkes dan sebagainya. Kalau posisinya KPAI di sini adalah sebagai salah satunya ya sebagai pengawas dari kewajiban orang tua. Jadi Bapak Ibu sebelum menuntut kehadiran pemerintah, kehadiran negara, maka kewajiban untuk pencegahan perkawinan anak ini harus lahir di dalam keluarga, yaitu tanggung jawab orang tua. Ini nggak ada ini yang Mas, ada ini nggak? Ya, next. Nah, Bapak Ibu, perkawinan anak ini perlu menggerakkan semua stakeholders ya. Pada Bapak Ibu di sini, perkawinan anak ini jangan merasa ini tidak ada hukum pidananya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang terjerat dari perkawinan anak bukan hanya pelaku, tapi misalkan orang tua ataupun sekitarnya yang membiarkan terjadinya perkawinan anak, maka akan dikenakan ini ya, Undang-Undang TPKS pasal 10. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika ada perkawinan anak. Ancamannya kalau penjara 9 tahun, kalau uang 200 juta. Jadi sekali lagi bahwa perkawinan anak ini adalah perkawinan anak itu sudah disampaikan oleh Kemenang, kemudian dampak apa saja yang terjadi ketika perkawinan anak terjadi, yaitu pelanggaran terkait dengan hak-hak anak. Jadi ini
teman-teman ya, teman-teman yang SMA ya, jika terjadi perkawinan anak, maka hak-hak teman-teman ini telah dilanggar. Hak apa saja? Satu, hak mendapatkan pendidikan. Kedua, hak untuk bermain. Kalau waktunya SMA itu enaknya adalah main, bukan mengurus anak. Kebayang nggak? Kalau hari ini mending sekolah, mending ngasuh anak. Mending sekolah, makanya jauhkan dari perkawinan anak tadi ya. Hak pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk tumbuh hak untuk tumbuh kembang. Nah, dari proses perkawinan itu dampaknya tadi sudah jelas ya, akan terjadi stunting, tingkat kematian ibu dan anak juga akan meningkat dan sebagainya. Ini adalah pengawasan. Nah, pengawasan yang sudah kami lakukan salah satunya adalah kepada pemerintah. KPA ada dinas P3A, kemudian di bawahnya ada Puspaga. Kalau konteksnya Kemenang, di bawahnya ada Kemenang Kota Kabupaten, kemudian ada KUA, kemudian di desa-desa kecamatan ada penghulu dan penyuluh. Dari pengawasan KPAI, tentunya ini data-data yang kami dapatkan akan diolah dan dianalisis, kemudian dijadikan rekomendasi kepada penyelenggara perlindungan anak. Baik, lanjut. Nah, hasil ini yang saya tayangkan karena ini acaranya Kemenang, jadi hasil pengawasan yang emang ditujukan kepada Kemenang. Hasil pengawasannya adalah ini ya. Kalau tadi katanya tren angka perkawinan anak menurun, tapi dari data KUA ternyata mayoritas daerah ini pengawasannya tahun lalu, tahun 2023. Kemudian BIMTEK pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan. Klasifikasi pencegahan perkawinan anak ini masih belum optimal. Kemudian 100% penghulu dan penyuluh menyampaikan bahwa Kepala KUA menyampaikan tidak tersedianya anggaran pencegahan perkawinan anak. Nah, ini yang harus disampaikan kepada Kementerian Agama. Lanjut. Di KUA, di sini tidak pengawasan kami bahwa yang masih menjadi penyebab tertinggi perkawinan anak adalah hamil di luar nikah. Kemudian sudah melakukan KPAI. Lanjut. Nah, BIMTEK dispensasi perkawinan anak ini data yang kami dapat adalah masih 64% penyuluh belum mendapatkan bimbingan teknik bimbingan ataupun kapasitas terkait pencegahan perkawinan anak. Nah, ini juga PR untuk Kemenang. Selanjutnya, nah, baik, akan kami hitung 3, 2, 1. Izin Pak, 1, 2, 3. Semangat semuanya Pak, izin Pak. Tangan di kepala, tanda semangat kita mengikuti acara seminar pagi hari ini. 1, 2, 1, 2. Lampung Pak. Lampung. Pak, 1, 2, 1, 2. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah.